Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Oke, hari ini kita akan belajar IPA tentang magnet. Oke, tahukah kalian istilah magnet, kemagnetan, dan magnetik berasal dari nama suatu wilayah di Yunani kuno? Pada tahun 600-an sebelum Masehi, bangsa Yunani menemukan suatu benda seperti batu di alam, yang mana benda tersebut dapat menarik besi. Nah, benda tersebut ditemukan di wilayah yang bernama Magnesia, sehingga sesuai dengan nama tempat ditemukannya atau Magnesia, benda tersebut diberi nama magnetik. Nah, sekarang biasa kita kenal sebagai magnet. Nah, oke. Magnet itu apa? Nah, pengertian magnet adalah benda yang mampu menarik benda-benda tertentu di sekitarnya. Magnet disebut juga dengan besi sembrani, yang mana setiap magnet itu memiliki sifat kemagnetan. Nah, apa itu sifat kemagnetan? Nah, sifat kemagnetan adalah kemampuan benda tersebut untuk menarik benda-benda tertentu di sekitarnya. Nah, selanjutnya sifat-sifat magnet, yaitu ada 5. Yang pertama, magnet hanya dapat menarik benda-benda tertentu dalam jangkauannya. Artinya, tidak semua benda dapat ditarik. Yang kedua, yaitu ada gaya magnet dapat menembus benda. Semakin kuat gaya magnet, maka semakin tebal pula benda yang dapat ditembus oleh gaya tersebut. Nah, selanjutnya yang ketiga, magnet mempunyai 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Yang keempat, ada gaya magnet paling kuat terletak di kutub-kutub magnet. Yang terakhir ada apabila kutub yang sejenis atau senama didekatkan satu sama lain, maka mereka akan saling tolak-menolak. Namun, apabila kutub yang berbeda didekatkan satu sama lain, maka mereka akan saling tarik-menarik. Oke, selanjutnya ada benda berdasarkan sifat kemagnetannya, yaitu apa aja? Yang pertama benda magnetis, yang kedua ada benda non-magnetis. Nah, benda magnetis itu apa? Nah, benda yang dapat ditarik oleh magnet. Nah, benda magnetis itu berdasarkan kekuatannya ada 3. Yang pertama ada ferromagnetik, adalah benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet. Nah, contohnya ada besi, baja, nikel, dan kobalt. Yang kedua yaitu ada paramagnetik. Nah, apa itu? Yaitu benda yang dapat ditarik dengan lemah oleh magnetnya. Contohnya ada aluminium, tembaga, dan platina. Yang ketiga ada diamagnetik, yaitu benda menolak magnet. Nah, artinya benda ini tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya ada emas, seng, dan merkuri. Oke, selanjutnya ada benda non-magnetis. Nah, apa itu benda non-magnetis? Yaitu benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, contohnya ada apa? Nah, ada kayu, plastik, busa, karet, karpet, kertas, dan kain. Nah, selanjutnya yaitu ada macam-macam magnet dan bentuknya. Nah, berdasarkan cara terbentuknya, magnet itu ada 2. Yang pertama magnet alam dan yang kedua magnet buatan. Nah, apa itu magnet alam? Magnet alam adalah magnet yang terjadi secara alami tanpa campur tangan manusia. Nah, bumi itu merupakan magnet alam terbesar yang memiliki kutub utara dan kutub selatan. Nah, sehingga magnet alam itu juga dapat ditemukan pada bebatuan yang mengandung unsur magnet. Oke, selanjutnya ada magnet buatan. Nah, apa itu magnet buatan? Magnet buatan itu adalah magnet yang dibuat oleh manusia. Nah, magnet itu memiliki banyak bentuk, karena setiap bentuk magnet dibuat dengan tujuan dan kegunaan yang berbeda. Nah, secara umum terdapat 5 bentuk tetap magnet, yaitu ada magnet silinder, magnet batang,
magnet jarum, magnet U, magnet ladam atau tapal kuda, dan yang terakhir ada magnet keping. Nah, bisa kalian lihat bentuk-bentuk magnet itu ada gambarnya di samping itu, bisa kalian cermati, bisa kalian amati. Nah, itu ada silinder, ada batang, ada jarum, ada gambar U, ada ladam, dan ada yang keping, seperti itu. Selanjutnya ada cara membuat magnet. Nah, yang pertama ada induksi. Nah, apa itu induksi? Yaitu pembuatan magnet dengan cara mendekatkan benda magnetis ke magnet. Yaitu benda magnetis itu benda yang berbentuk atau mengandung besi. Nah, itu bisa kalian lihat di contohnya, itu ada batang besi, ada paku kecil, yang di atas ada magnet penginduksi, seperti itu. Yang kedua yaitu ada gosokan. Nah, gosokan yaitu pembuatan magnet dengan cara menggosokkan magnet ke benda magnetis dengan searah. Jadi bisa digosokkan dengan searah. Nah, seperti itu. Yang ketiga yaitu cara dialiri arus listrik atau elektromagnetik. Yang mana pembuatan magnet dengan cara melilitkan kawat tembaga ke benda magnetis. Kemudian, ujung lilitan dihubungkan ke kutub positif dan negatif pada sumber listrik. Nah, sifat magnet akan hilang jika arus listrik diputus. Nah, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada medan magnet. Nah, medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Nah, area medan magnet ini bisa ditunjukkan dengan garis-garis gaya magnet, yang mana garis-garis gaya magnet tersebut saling bertemu di ujung kedua kutubnya. Nah, garis gaya magnet memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu garis gaya magnet memiliki arah meninggalkan kutub utara dan menuju kutub selatan. Yang kedua ada garis gaya magnet tidak saling berpotongan. Yang ketiga ada daerah yang garis-garis gaya magnetnya rapat menunjukkan medan magnet yang kuat. Nah, sedangkan daerah yang garis-garis gaya magnetiknya kurang rapat menunjukkan medan magnet yang lemah. Nah, seperti itu. Oke, sekarang lanjut ke pemanfaatan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bisa kita lihat di situ ada kompas, ada pintu kulkas, ada pengunci kotak pensil, ada bel listrik, kartu ATM dan kartu kredit, speaker, ujung gunting, serta ujung obeng. Yang mana benda-benda tersebut bisa kalian temui di rumah. Nah, seperti itu. Itu contoh dari pemanfaatan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, pembelajaran kali ini sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat ilmunya. Tetap semangat dalam belajar. Dan jika ada kurang dan lebihnya dari Ibu Guru, saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.